Ayah dan Haji Harun sama-sama merasakan sulitnya hidup di Jakarta. Bahkan untuk memiliki dan membangun rumah, mereka harus membangun rumah panggung agar saat banjir rob datang, anak dan istri tetap bisa selamat. Tadi kan ayah sempat bilang ya, pas ayah datang di tahun 97 di sini itu semuanya empang. Ya. Itu kenapa akhirnya dulu ayah bikin rumah panggung? Ya karena memang kita terpaksa, kita membutuhkan punya keluarga. Ya namanya kita orang merantau, nggak punya apa-apa, ya mau nggak mau. Ada yang jual tanah murah melalui pemerintah setempat, istilahnya RW, ya kan? Ya udah kita patok aja, tapi kan kita beli. Dulu ayah beli? Beli. Berapa ya? Beli ya rata-rata dulu 500 satu kapling gitu. Ukurannya kurang lebih 5 kali 7. 5 kali 7? Iya. 500.000? Iya. Itu tahun itu. Tapi kan keadaan empang, bukan tanah. Kurang lebih ya ada yang 1 meter, ada yang 2 meter kedalamannya. Kalau dulu nih ya, empang kan nggak ada jalan, bisa ada jalan tuh gimana ya? Ya swadaya masyarakat dan kekuatan yang motong kapal. Jadi kita berembuk. Dibangun jadi swadaya masyarakat lah jatuhnya. Dari apa dulu ya? Ya di sini ya sampah ya namanya jalan empang bagaimana sih, motor jalan aja susah kan. Diuruk pakai sampah dulu? Ya, sampah ya terus puing ya macam-macam lah. Ayah ingat nggak dulu banjir terbesar di tahun berapa? Ya banjir, kalau banjir itu kan 5 tahunan sekali. Tapi banjir terbesar tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 98 kalau nggak salah, 98 Januari ya. Itu setinggi apa ya? Setinggi apa? Ya, Rumah panggung ayah kena nggak? Kalau panggung nggak kena karena waktu itu kan kita memang udah antisipasi bahwa banjir rob itu segini. Kita bikinnya lebih tinggi daripada itu. Nah, peralihan dari rumah ayah panggung ke rumah sekarang seperti ini tuh tahun berapa ya? Ya, estafet. Kita sedikit-sedikit namanya kita raya kecil yang nguruknya pakai sampah pasar. Kita bayar 5.000 waktu itu segerobak. Masuk ke rumah. Uruk dulu. Berarti prosesnya lama dong tuh, berapa tahun ya? Ya tahunan, jadi keadaan rumah itu dibuangin sampah dari kolong. Kolong disogokin gitu. Terus begitu estafet terus. Sampai panggungnya itu ketutup? Sampai panggung ketutup. Baru bisa bangun rumah? Ada yang ya baru bangun rumah juga bangunnya sangat sulit karena keadaan kan panggung. Jadi banyak kan itu setiap tiang kita kasih bikin pondasi dulu satu-satu. Itu juga estafet, nggak sekaligus. Nama belah kapal ini merupakan kesepakatan hasil urun rembuk warga pendatang dengan pemerintah daerah, yaitu kelurahan dan kecamatan di tahun 2000-an. Nama belah kapal disepakati agar mudah dikenal, karena ada sebuah bengkel kapal usang yang dibelah-belah menjadi lempengan besi. Pak Haji tinggal di kampung belah kapal ini dari tahun berapa? Lengser Soeharto, itu berapa? 68, 69. Lengser Soeharto 98. Ya itu, Pak Haji kesini, tinggal di sini. Sini kebetulan RW-nya ini kan apa? Empang. Dulu empang. Empang. Apa segini? Airnya. Dalamnya segini. Ya kan bagaimana empang? Coba lu terus ya segini gini. Terus rumah Pak Haji di mana? Kita bikin apa? Kayu dolken, tabung dua, bikin panggung. Rumah panggung. Itu dulu. Nah, nanti sampahnya buang situ aja. Sampahnya buang di situ? Situ mau kemana? Akhirnya gini. Dulu udah rame belum? Ya nggak ada, sini satu sama satu. Dilihat saya, ini pada datang bikin aja.
Hanya waktu di RW-nya hanya janji. Kalau Anda nanti saya kasih ini, ada yang memiliki surat tanah yang asli dari BPPN, saya akan gusur Anda tanpa ganti rugi. Berarti maksudnya warga sini belum ada yang punya surat? Boleh ada, boleh. Ya, waktu itu belum ada. Sekarang udah ada? Baru diurus. Baru diurus. Nah, dulu panggungnya setinggi apa tuh Pak Haji? Papan. Waktu itu masih murah papan. Pakai papan. Tinggi? Kalau banjir gimana tuh? Banjir rob? Nah sekarang kan kalau kita memang tinggi memang. Kan namanya rumah panggung di bawah situ. Jadi kalau datang banjirop, ya nggak mungkin seminggu itu karena empang penyerapan airnya itu bagus, kuat, cepat, bukan kayak sekarang. Nah, Pak Haji, kalau saya boleh tanya, sejarah kampung belah kapal tuh gimana Pak Haji? Ya mulanya kan di empang, kita perbaiki karena tinggal kita uruk-uruk sedikit sampah dan pasar. Akhirnya udah. Nama belah kapalnya dari mana? Oh kita sendiri waktu itu kasih nama. Karena kebetulan tukang potong kapal, kan bola-balain kapal. Untuk memudahkan orang itu bilang aja belah kapal. Jadi ada lain kan yang bola-bola kapal cuma dia. Persetujuan masyarakat ya, bareng-bareng. Ya kita ini. Dulu Pak Haji pindah-pindah nggak? Apa udah langsung tetap di rumah di sini? Udah langsung tetap di sini? Sini aja, udah di sini. Nah, Pak Haji, kita mundur lagi Pak Haji. Ke zaman Pak Ali Sadikin tadi. Di sini tuh apa dulu di zaman Pak Ali Sadikin? Empang. Nah, nggak ada apa-apanya, empang ini. Terus apa yang Pak Ali Sadikin janjikan dan belum terlaksana? Kata saya, apa yang dia janjikan terlaksana semua. Begitu? Nah, contohnya? Pendaratan ikan di Muara dia bikin. Pom bensin di Muara Angke ada. Tambak-tambak buat ngedok kapal ada. Apanya? Berarti jadi, semua dan lain ada semua situ. Semua janjinya udah ada di Anda itu manusia yang paling saya kagumi orang itu. Jadi setipe Pak Yusuf modelnya itu. Apa yang diucapkan itu tidak akan laksana. Berarti Pak Haji mengidolakan Bapak Ali Sadikin. Saya idolakan. Sampai yang ganti namanya siapa tuh? Cokro Pranolo. Datang di bos saya itu, bos nelayan. Dia tidak ke kelurahan, hanya langsung ke rumahnya. Dari jam 8 sampai jam 2 baru pulang. Dulu Pak Haji kerjanya apa sih? Nelayan. Nelayan? Apa nelayan nangkap ikan? Jaring. Jaring? Jaring. Ikan tangkap jual, ikan tangkap jual. Kita dari sini pakai ransum kan, beli es, apa semua. Satu kapal kita 7 orang ke laut. Sana nangkap di es, sudah penuh, habis es pulang. Bongkar ikannya di kali baru sih. Zaman dulu sama zaman sekarang ikan lebih banyak mana Pak Haji? Banyak kan dulu. Orangnya nggak banyak, ikannya melimpah ruah. Alamnya masih bagus. Alamnya masih bagus. Kalau sekarang kenapa tuh biasanya? Penangkapan kan udah jauh. Di segi orangnya juga nggak ada yang jujur. Kalau zaman kita kan jujur. Kok kita nangkap ikan ini kan kita mancing. Ini dapat mancing, ini dapat jaring. Kita tandain, ini dapat mancing. Kalau sekarang kan juga apa tuh? kapal dia jual di sana, kapalnya ya bangkrut nelayan. Siapa yang mau? Dulu yang Pak Haji tangkap apa aja tuh hasil lautnya? Tongkol, tenggiri, bawal. Tongkol, tenggiri, bawal. Ya. Kalau sekarang masih banyak? Ya sih udah ada itu di Teluk Jakarta ini kayaknya udah. Buktinya berperahu Indramayu pada ke nangkap di Ambon. Berarti di sini udah sedikit dong ya ikan-ikannya? Di sini ada paling itu bikin bagan kambang itu. Nah, Pak Haji kan dari dulu profesinya nelayan. Kondisi laut di zaman dulu dan di zaman sekarang bedanya apa? Beda, dulu bersih. Sebersih apa sih? Ya pencemarannya nggak ada.
Jadi kita itu lihat bayangan kita, bunuh bersihnya kayak mau diminum air itu. Kalau sekarang? Ya, butek. Oh gitu. Ya. Jadi saya itu bayangnya gitu. Misalnya ada penjabat, saya ngusul ini penjabat ke nelayan itu. Bagaimana kalau di kayak dulu modelnya, bikinin tempat. Gara-garanya apa sih sekarang bisa kotor gitu Pak Haji? Ya, katanya pencemaran lingkungan lah, inilah kedua ikannya agak susah. Limbah-limbah Ya, pabrik. saya tidak terlalu masalah pabrik waktu yang jelas. Itulah penyebabnya. Pak Haji sendiri sebagai nelayan sedih nggak ngelihat kondisi laut sekarang? Ya, memang seharusnya nelayan itu ya ada. Kalau bikin kerang hijau sekarang kan, bikin kerang hijau. Contohnya ada kampungnya ada kerang hijau. Bosnya bisa. Tapi zaman Cokro Pranowo kan hilang tuh limbah, hanya limbahnya. Tapi sekarang ini mau nggak ada bicara limbah daripada nggak ada. Itu aja dimakan ah.